Salawat dan salam kalau kita aturkan kepada baginda besar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirul anbiya wa imamul mursalin, yang Allah utus beliau ke tengah-tengah kita sekalian hanya untuk menunjukkan kita jalan yang lurus, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya, yang kami hormati pembimbing haji Pak Ustaz Haji Pak Ahsin, Masya Allah, namanya bagus. Ahsin. Ya. Jadi kalau itu pakai ismu tafdil, Ahsin itu asyadul hasan. Ahsin berarti lebih baik. Hasan itu baik, tapi ini lebih baik. Ya. Bapak Ibu rahmati Allah, ini kali pertama saya hadir di hadapan panjenengan, ya. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka saya bukan tak sayang, Bu. Tak kenal maka ta'aruf. Ta'aruf itu bukan seseorang ingin menikah, ya Bu, ya. Ini kadang-kadang orang Indonesia ini udah salah kaprah lagi. Kalau salah kaprah Pak Ustaz, yang dia tahu ta'aruf itu bobong simpan bocor. Padahal bukan. Ta'aruf itu asal katanya arafa ya'rifu urfatan wa ta'arufan. Itu saling berkenalan. Izin perkenalkan diri saya. Namanya siapa? Nama saya Faizal, lengkapnya Faizal Suhartoyo, Pak. Saya lahir dan besar di Jakarta. Saya masuk Tegal ini tahun 2014 akhir. Berarti Pak Ustaz bukan asli Tegal, bukan, Bu, ya. Naturalisasi. Jadi naturalisasi bukan hanya pemain bola, ternyata Ustaz pun juga naturalisasi. Kenapa masuk ke Tegal, Pak Ustaz? Kebetulan saya dapat istri orang Tegal, dapat putri Tegal, Bu, ya. Makanya naturalisasi ke Tegal. Ustaz tinggal di mana? Saya ini tinggalnya di Desa Bunggulai, Pak, Bu. Panjenengan ngerti entus, ya? Memang tangga entus, Pak. Jadi kalau panjenengan dari Eko Proyo mau ke rumahnya entus, itu sebelum rumah entus ada perempatan masjid, ya. Nah, saya di situ. Tapi insya Allah bukan di tengah-tengahnya, ya, Pak, ya. Saya di sebelah utaranya. Terus paling gampang patokannya apa rumahnya? Depan masjid ada pelang. Tapi insya Allah bukan nanti visit, Pak. Kebetulan istri saya dokter, jadi saya bukakan praktek di rumah, itu praktek dokter umum. Ya, itu dokter Amelia istri saya. Jadi kalau mau lewat situ, Ustaz saya mau lewat situ, mau mampir boleh, silakan. Panjenengan mau mampir ke rumah saya silakan. Tapi mohon maaf, kalau tidak WhatsApp, tidak telepon, kemungkinan besar tidak ketemu. Misalnya Ustaz, maklum lah tidak panggilan. Dipanggil ke sini datang, tadi dipanggil ke sana datang, Masya Allah. Ya. Kalau keseharian gimana Pak Ustaz? Saya keseharian kebetulan diminta untuk mengajar berbagi ilmu di salah satu universitas. Universitas mana? Saya mengajar di Universitas Muhammadiyah Tegal. Ya, jadi di kota Tegal. Sebenarnya Muhammadiyah ini universitas yang dua, ada di kota, di kabupaten. Saya juga mengajar di Universitas Harakat Negeri. Ya, apa ya dulu namanya Poltek Harbor. Dulu namanya Poltek Harbor, sekarang sudah jadi Harakat Negeri. Kalau di sini kan ada Poltek apa ini yang baru ini? Purbaya, ya. Ini kampus putih katanya. Ya, itu kampus putih. Di samping itu ada masjid, itu masjid alhamdulillah minta ke saya. Kebetulan saya punya channel juga ke Uni Emirat Arab, maka Pak Hudus mungkin yang ingin bangun masjid entah di sekitar daerahnya boleh mengajukan. Insya Allah ada bantuan, Pak. Walaupun tidak full, ya, apa-apa, yang penting ada bantuan. Ustaz, kalau pengen gitu bawa proposal nggak usah, tinggal nanti hubungi saya, nanti saya di Sherlock, saya datang, saya suruh pertama kali, nah nanti baru saya kirimkan ke syekhnya. Nah itu kalau biasanya syekhnya nanti kirimin tim kedua untuk ngecek kebenaran info dari saya. Jadi survei pertama, nanti ada survei kedua, setelah itu baru survei kedua dari timnya syekhnya. Baru nanti insya Allah bagaimana keputusannya atau tidak, itu silakan. Ya, syaratnya apa? Syaratnya tanahnya wajib wakaf. Jadi kalau belum wakaf, selesaikan wakaf. Kalau Ustaz bangun masjid, Ustaz Rasulullah dan para nabi sebelumnya bangun masjid, Pak. Iya. Nabi Sulaiman bangun masjid Aqsa, ya kan? Masjidil Aqsa. Nabi Ibrahim meninggikan Ka'bah, Masjidil Haram.
Mana Nabi Muhammad membangun Masjid Nabawi, panjenengan itu selamanya ya. Ustaz benar ya. Ya, itu Masjid Nabawi. Jadi para nabi itu bangun masjid, Pak. Maka saya pingin tuh bangun masjid juga. Saya punya duit, minimal saya punya channel, saya punya hubungan, bisa mengajukan. Nah, maaf, Bismillah. Cepat lambat kita bakal ke masjid ya Pak ya. Jangan sampai kita nggak pernah ke masjid, sekali-kalinya ke masjid, offset depan imam. Kalau offset depan imam gimana? Sholat ya ya jangan sampai begitu. Maka kita dengan yang yang belum pernah ke masjid, kan jalan ke masjidnya lupa, tolong Sherlock ya Pak ya. Sherlock begini tuh, barangkali jalan ke masjidnya lupa, biar dia ke masjid. Karena cepat lambat pasti kita ke masjid. Ya. Masuk muslimin rahimakumullah. Ya ini perkenalan saya, jadi kesalahan saya di situ dan saya mohon doa. Ya saya ini sedang bangun pondok di Desa Dukuh Jati Kidul, kecamatannya Pangkah. Ya, di situ Pak Ustaz. Ya, ingin pondok apa Ustaz? Saya alumni Gontor, saya ingin bangun Gontor di Tegal. Jadi insya Allah pondok Gontor di Tegal. Saya beri nama Pondok Modern Darussalam Teknologi Tegal. Jadi silakan. Ya, Ustaz, pondoknya NU Muhammadiyah, Gontor itu di atas untuk semua golongan ya Bu ya. Kenapa? Motonya adalah mempererat umat. Jadi NU ya, Muhammadiyah ya. Ya, silakan. Ya. Ustaz diajarkan semuanya, diajarkan semuanya. Kita nggak mau ngotak-ngotakin Pak. Maka banyak kalau nggak Gontor itu ada alumninya jadi ketua Muhammadiyah dulu di Samsudin, alumni juga jadi ketua NU Hasim Muzadi. Tuh pimpinan utama PBNU itu dari alumni Gontor, pimpinan Muhammadiyah juga dari alumni Gontor. Kenapa? Gontor itu mempererat umat. Jadi kita nggak mau golong-golongkan. Termasuk panjenengan di sini, para hujaj. Ya, panjenengan sudah haji ke sana, ya harusnya pesannya haji itu juga disebutkan dalam nama tadi itu KBIH Al-Mabrur. Panjenengan tahu nggak itu apa mabrur itu? Selama ini katanya apa mabrur? Ya seperti hajinya mabrur, Ustaz. Itu ya. Tapi nggak ngerti apa itu mabrur. Ya, padahal mabrur itu artinya baik, Bu. Tapi kalau kita cek dalam Al-Quran dan hadis, kebaikan dalam Al-Quran hadis ada 6. Nah, ini panjenengan boleh nyatat ini ya. Ada 6 kalimat baik dalam Al-Quran dan hadis. Apa namanya Pak Ustaz? Yang pertama ada kalimat thayyib. Baik ini. Nanti yang kedua ada kalimatnya khair. Yang ketiga ada kalimatnya ma'ruf. Yang keempat ada kalimat ihsan. Yang kelima ada kalimat sholih. Dan yang keenam ada kalimatnya birrun. Nah itu asal kata dari mabrur. Nah ini panjenengan sudah berhaji, otomatis sudah pernah ke sana semuanya. Jangan-jangan orang berhaji nggak ngerti pesan Allah dalam Al-Quran nih. Apa sih Pak Ustaz yang Allah sampaikan dalam Al-Quran terkait dengan kebaikan Pak Ustaz? Tadi kalimat baik dalam Al-Quran hadis ada 6. Yang pertama tadi apa? Thayyib. Nah ini bawa semua ya. Silakan dibuka Quran surat kedua ayatnya 168, buka. Ya, boleh buka HP-nya. Mengaji sama saya itu, saya senangnya buka Al-Quran. Ya, Quran surat kedua ayatnya 168. Ini kalimatnya thayyib. Nah, saya tunggu itu ya Pak. Quran surat kedua ayat 168. Ini Bapak Ibu jangan terlalu serius-serius amat ya. Iya. Kita santai ya. Nanti kalau ditanyain Bu, Saudi ya Bu, cemeneng gue, ini lagi angkat makan tak? Quran surat kedua ayat 168, silakan dibuka. Kalimatnya, ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Ada kalimat thayyib, thayyib itu baik Pak. Tapi apa yang dimaksud Allah kalimat baik ini Pak Ustaz? Ini saya mengumpulkan, ada satu kitab namanya Al-Furuq Al-Lughawiyah. Ini kitab ini bicara tentang perbedaan kata-kata dalam Al-Quran. Jadi ada seorang ulama, dia meneliti detail tentang isi Al-Quran sampai kata-kata yang mirip-mirip artinya itu dikumpulkan.
Salah satunya ini, kalimat baik itu ada 6 kata. Yang pertama kalimatnya thayyib, ya ayuhan nas, kullu mimma fil ardi halalan thayyiban. Thayyib itu artinya baik, Bu. Thayyib itu bukan orang yang 2 kali lebaran orang balik-balik. Bang, bukan. Thayyib itu artinya baik. Tapi kenapa Allah menggunakan kalimat thayyib? Ternyata yang Allah maksud baik dengan kalimat thayyib ini baik dari sisi fisik. Maka panjenengan semuanya, ya, kita manusia yang ada kita tahu kita ini baik. Apa baik pertama kali? Fisik kita baik. Kalau panjenengan ini belum baik fisiknya, sakit-sakitan, berarti kita belum menjalankan perintah Allah. Gimana caranya Pak Ustaz? Biar kita baik fisiknya Pak Ustaz. Ternyata ayat ini, kalimat baik itu dikategorikan, disimpulkan, kemudian dikaitkan oleh Allah dengan apa? Dengan makanan, Pak. Ini pesannya mendalam. Ternyata kalau kita pengen baik fisiknya, yang harus kita jaga apa? Makanan, Pak. Ya. Kalimatnya jelas. Ya ayuhan nas, hei sekalian manusia, kulu mimma fil ardi, makanlah apapun yang ada di muka bumi ini. Syaratnya apa? 2. 1 halal, 2 thayyib. Kalau halal ini kaitannya dengan doa, Pak. Halal kaitannya dengan doa. Tapi kalau thayyib kaitannya dengan fisik. Bedanya apa Pak Ustaz? Halal dengan thayyib Pak Ustaz itu doa dengan ini, Pak. Ya. Doa kita bisa jadi banyak yang belum dikabulkan. Itu bukan karena apa-apa, karena salah Pak makannya. Kehalalannya dipertanyakan. Dalilnya apa Pak Ustaz? Ada hadis Rasulullah. Tsumma dzakara rajulan. Qala Rasulullah ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Tsumma dzakara rajulan. Suatu ketika Rasulullah bercerita tentang seorang pemuda. Yudhirus safar. Ini pemuda dalam perjalanan yang jauh. 1. Fayamuddu yadahu ila sama, dia angkat tangannya ke langit. 3. Fayaqulu ya Rabb, ya Rabb. Kemudian itu juga memanggil nama Tuhannya. 3 poin ini harusnya Pak, ini mengabulkan doa pemuda tersebut. Kenapa Ustaz? Dalam hadis lain, dalam perjalanan, salah satu natural sudah tahu ada 3 golongan orang yang tidak akan ditolak doanya. Siapa salah satunya? Yang pertama adalah dakwah al-musafir, doanya orang yang sedang berpergian. Ini pemuda dalam perjalanan. Panjenengan Bapak Ibu pengajian haji begini, tapi begini. Ya. Dari rumah ke sini, dari panjenengan jalan kayak rasanya wong, kan biasanya kayak gue Pak ya. Saya tentu paling suka kita tuh berdoa, makanya jalan kayak apa sih diomongin. Belum nang jalan anak wong gemuk, ya numpak pit silik sama maaf. Resek menurut saya kan? Ini muka ya, masih kita resek kan? Saya kan nggak mau kita itu berdoa di jalan Pak. Kenapa? Tahu salah satu waktu dikabulkan oleh Allah itu ketika dalam perjalanan. Maka panjenengan mau ke majelis taklim begini, pengajian begini nih, Masya Allah, itu doa di jalan dikabul Pak. Minta yang baik-baik. Ya Allah, ini dari makan kasih maning ya Allah. Tapi udah apa? Amel maning ya. Kalau nggak salah sekarang tuh udah ada peraturan kalau udah berhaji ini udah ada 10 tahun ya minimal ya. Pendaftaran lagi ya. 10 tahun. Daftar haji 2020, makanya kok 2000 seket. Mudah-mudahan sana begitu ya. Mudah-mudahan sana itu. Allahumma. Saya mengajukan, mudah-mudahan nanti jadi pembimbing haji. Allahumma. Ya cepat maksudnya. Kalau jadi pembimbing haji kan bismillah ya sudah. Itu udah nggak usah pakai kota-kotaan, nggak usah perangkatan ya. Bahkan katanya istrimu bisa dicawal ya. Benar nggak? Saya tahu peraturan sekarang. Mudah-mudahan sih bisa dicawal, mangkat bareng dari bojone ya. Kalau yang menjadi pembimbing haji kan nggak usah bayar. Nah, ini sing bisa bayar kok apa kursi jalur kabeh kok bojone ya kan. Bismillah. Mudah-mudahan saya bisa disuruh menjadi yang semuanya sebenarnya. Bisa berapa? Saya berumroh Bu. Jadi kalau panjenengan dipanggil Pak Haji, nanti Pak ya. Nanti umroh. Tapi nggak ada. Sebetulnya haji itu bukan titel ya Pak ya. Bukan titel. Haji itu
ibadah. Maka pesan saya juga, panjenengan sudah berhaji, kalau nggak diundang Bu Haji, Pak Haji, aja ada sewot, ada jengkel ya Pak. Bukan kok, Bu, bisa jadi orang terkak. Walimatul apa namanya ini diundang walimatul urus ya. Dulunya, orang orang diundang, saya diundang, kan yang bebas yang kena kue, undangan, dulunya, saya dulunya anak kecil. Ajar masih kayak itu ya Pak ya. Ingat, haji itu bukan itu, haji itu ibadah. Sekarang ini kan, yuti sabar, pemuda dalam perjalanan. Semua yang berbeda dalam sama, kemudian pemuda ini angkat tangannya ke langit. Ini hadisnya tidak lagi Pak ya. Itu kalau dalam kitab Sunan Abu Dawud, Rasulullah itu kalau berdoa tidak pernah tidak mengangkat tangan. Rasulullah pasti angkat tangan Pak. Bagaimana Rasulullah mengangkat tangan kalau dalam kitab itu? Ada banyak macamnya. Rasulullah pernah begini, ya, beliau pernah tangan begini ketika kebajuan. Tapi ini orang tahu kayak gini, kenapa Ustaz? Aneh, kemarin lagi pilkada, pilpres ya kan? Terus ada Jokowi yang ngerti. Padahal itu orang ada Jokowi. Ya. Ini kan masalah, saya kena begini. Ya. Rasulullah pernah mengangkat tangannya tinggi-tinggi ke langit, begini. Ya. Ini ketika beliau sholat istisqa. Tapi yang paling sering beliau lakukan, beliau biasanya menggabungkan kedua tangannya, kedua telapak tangannya digabungkan begini Pak, selaya diangkat. Rasul seringnya begini. Maka saya kalau berdoa seringnya begini Pak. Ikuti siapa? Ikuti kanjeng Nabi. Ya. Kenapa Rasulullah begini? Dan Rasulullah nggak pernah doa itu malas-malas Pak. Masalahnya kita rata-rata, ya. Kenapa doanya banyak kali dikabulkan Ustaz? Bisa jadi karena kita malas-malasan. Doa dalam apa? Amin. Amin. Ngantuk kan? Makanya kan apalagi kalau pengajian kan jadi gitu ya Pak. Pengajian itu ada beberapa istilah Bu. Ada namanya jipping, tahu jipping? Jipping, ngantuk, lomo, kayak jipping. Ya, turunan ada, turunan apa? Namanya jituk. Nah, ini sambil ngantuk, tekuk. Si Parmani ketelu apa Ustaz? Jiru, jiru. Ngaji sambil nembedok wis Ustaz ke orang ngaji, Ustaz balik orang baru protes. Ustaz harus kami. Suruh nomor gue. Tapi ternyata hasilnya itu ya Bu. Nah, kenapa ya Pak ya? Habis ngaji pastinya ngantuk, orang. Masalah muslim rahmatullah. Ya. Jadi tadi kalau kita itu mengangkat tangannya ke langit, ya, mengangkat tangan kita ini, innallaha hayyun karimun, Allah itu Maha Pemalu dan Allah Maha Pengasih. Allah Maha Baik, Allah malu kalau ada orang mengangkat tangannya ketika berdoa, Allah tak kabulkan, Allah malu. Makanya kalau mau berdoa angkat, minta. Doa tes kemenangan Pak Bu. Rasulullah diangkat tangan, kita Rasul bukan, ya kan? Rasulullah seorang Rasul sudah jelas bisa tidak menegakkan maksud dan maksiat. Itu aja kalau doa masih angkat tangan, dewek Rasul duduk, tangannya Rasul duduk, wajahnya Rasul duduk, keturunan Rasul bukan, keturunan Nabi bosan, iya Nabi ada berjauhan. Surga nggak jelas bisa pasti menegakkan, ya maksiat juga masih dilakukan. Kok nggak mau angkat tangan? Antum siapa? Ini pesan buat kita. Walaupun jangan sudah haji, tapi kalau udah nggak angkat tangan, ya Allah nggak ngasih juga. Jadi gimana kalau angkat tangannya? Apa salahnya angkat tangan? Berat aku angkat tangan. Doa kayak berat. Kenapa orang lihat? Ayo angkat tangan panjangnya. Nah pemuda ini dalam perjalanan sudah angkat tangan. Makanya ketika saya dulu ya Rob. Pemuda ini sudah mengambil nama Tuhannya. Ya Rob. Ternyata doa itu kalau bisa panggil nama Allah. Quran surah 17 ayat 110. Qulillah awil rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Kata Allah, panggil nama Allah. Atau panggil Ar-Rahman. Ayyamma tad'u, setiap kali panjenengan berdoa, ya. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Allah punya nama yang disebut dengan asmaul husna. Makanya kalau doa pengen dikabulkan, panggil nama Allah. Tapi bukan berarti dipanggil semuanya. Ya Rahman, ya Rahim, Al-Aziz. Enggak.
pakai yang panjenengan butuhkan. Ustaz, saya pengen rezeki ini ditambahkan, panggil, ya Ustaz, ya Ustaz. Panjenengan pengen dimudahkan segala urusannya, panggil, ya Fatah, ya Fatah. Ada yang tak suka sama panjenengan, ambil nama Allah, ya Jabbar, ya Jabbar. Ambil nama Allah sesuai dengan kebutuhan. Ini pemuda sudah panggil nama Tuhannya. Kata Rasulullah, anna yustajabu dzalik, tak mungkin dikabulkan doanya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa tidak dikabulkan doanya? Kata Rasulullah, mat'amuhu haram. Apa yang dia makan haram. Ternyata Pak Bu ya, makanan yang haram itu bisa menutup doa. Maka Bapak ini semuanya, tolong sampaikan ke putra-putri panjenengan, pengingat buat kita semuanya, jangan sampai harta haram dibawa ke rumah, dimakan sama anak istri. Ketika harta haram itu dimakan sama anak istri, maka bisa jadi satu keluarga dan dikabulkan doanya. Maka makanan itu wajib halal. Tapi juga ingat, tidak semua yang halal itu toyib. Bicaranya hari ini toyib. Oh berarti Ustaz ada kriteria kedua. Ada toyib itu apa? Baik, tapi itu apa? Untuk tubuh. Teh manis, menjenengan pergi minum teh manis ya. Halal buatan Bu. Ya, tapi buat orang yang diabetes belum tentu toyib. Belum tentu toyib. Kupat, sayur, sing anak santannya halal buatan. Halal, tapi ngomong sing kolesterol kan? Belum ini, ya kan, malah dari contoh manis emping halal buatan, ya tapi bau sing asam urat nggak toyib. Maka Allah ingin kita ini manusia ini baik secara fisik. Bahkan kalau panjenengan buka sirah Nabawi, Nabi Muhammad itu dadanya bidang, perutnya itu seperti bata bertumpuk, ya, six pack. Kalau kita Pak, ini rata-rata bukan six tapi angka 6, six. Kita belum sunnah Rasul, termasuk saya belum sunnah Rasul. Maka saya lagi berusaha jadi sunnah Rasul. Karena ini apa? Dadanya bidang, ya. Ini apa namanya? Seperti bata bertumpuk ya, six pack. Ya. Nah itu ya Pak. Ini kayaknya Pak Haji Wajib semuanya ini kumpulin apa namanya investasi, bikin alat apa namanya tempat mesin tapi yang syar'i, ya biar nggak bercampur laki-laki perempuan ya Bu ya. Yang semua bukan anak, tapi ambil aku. Kalau bisa di tengah-tengah sana ya kan, ya buat tadi saya nggak apa-apa saja di member pertama lagi nggak apa-apa. Ya terus juga investasi, insya Allah nggak ada ya. Investasi, kenapa? Bedakan ada laki-laki ada perempuan, ya kan? Ya, ambil saya nyari apa tempat nge-gym dulu yang syar'i langka Pak. Sementara ambil masuk nge-gym, anak buang waktu gym, apa? Gimana? Kuat Ustaz? Insya Allah iman kuat, tapi ambil sih ambil. Ambil. Maka bagaimana Ustaz? Tadi baik satu, baik dari sisi fisik. Yang kedua, saya sudah berapa nih? Belum saya nggak. Sambil suruh, ya. Suruh saya kita bilang ya. Sebatan. Belum lima. Hari ini mudah-mudahan 6 poin ini bisa ini selesaikan. Yang pertama tadi itu baik dari sisi fisik. Yang kedua Ustaz, yang kedua ada kalimat khair. Quran surat ketiga ayatnya 110. Silakan dibuka. Quran surat ketiga Ali Imran ayatnya 110. Saya baca langsung sambil dengan cari saya baca. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalimatnya khair. Apa khair Ustaz? Khair ini dalam ayat ini artinya baik. Tapi kenapa kok ada toib ada khair Ustaz? Kalau toib dari sisi fisik, kalau khair itu dari siapa? Dari sisi sifat. Kuntum khairu ummah. Kita diharapkan oleh Allah punya sifat yang baik. Bagaimana dia sifat baik Ustaz? Ternyata kaitannya dengan pendidikan Pak. Orang sifatnya baik karena pendidikannya juga baik. Maka ajarkan putra putri panjenengan ilmu yang baik. Orang yang punya pendidikan yang tinggi akan beda tutur katanya dengan orang yang rendah.
Maka rata-rata sifat seseorang itu bisa dirubah dengan apa? Pendidikan. Makanya Allah itu kan dalam hadis Rasulullah mengatakan, ya talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Kita disuruh wajib kayak gini, panjenengan ada pengajian hari ini 3 bulan sekali. 3 bulan sekali datang tuh, 3 bulan sekali. Niatnya buat apa? Jangan salah niat. Ya pengajian Ustaz, ya lumayan mau makan siang. Kalau sarapan Ustaz. Jangan begitu. Niatnya apa? Niatnya talabul ilmi. Maka saya jujur Pak, saya ngisi kajian di Tegal sampai Brebes sampai Pemalang. Ini besok Senin saya di Brebes, ya. Nanti karena waktu saya pernah ngisi juga di Ponorogo, saya pernah kemana-mana itu, ya. Jakarta saya juga ngisi, ya. Itu saya bilangin, tolong niatkan yang benar, niatnya talabul ilmi. Saya ketika ngisi pengajian, saya ingin panjang buka Al-Quran. Kenapa? Karena menurut ilmu harus ada sumbernya. Maka saya pengen panjang buka sendiri sumbernya. Sumbernya apa? Al-Quran. Dari tadi kan kita buka Quran kan, sumbernya apa? Ya. Jangan sampai kita salah sumber. Bukan itu ilmunya kalau dalam Al-Quran banyak. Panjangan pengen apa? Ilmu usaha ada dalam Al-Quran. Panjangan pengen ilmu sosial ada dalam Al-Quran. Panjangan pengen ilmu teknologi ada dalam Al-Quran. Ada semuanya. Cuma kita ini nggak paham. Ya. Ada 15 ilmuwan muslim, 15 ilmuwan muslim. Dulu Pak, itu semuanya saintis muslim, hafizul Quran. Mereka dapat ilmu dari mana? Dari Al-Quran. Cuma kita aja nggak ngerti. Ada namanya ilmu Sina, itu ilmu dokter. Dari mana? Dari Al-Quran. Ada lagi namanya itu pernah mau pesawat terbang itu, masya Allah. Itu dari Al-Quran. Penemuan beriman itu dari Al-Quran, semua dari Al-Quran. Maka sumber ilmu siapa? Jelas ya. Dua, apa namanya? Dua, berarti dari ilmu pengetahuan. Khair. Yang ketiga apa Ustaz? Yang ketiga ma'ruf, ayatnya sama. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf. Ma'ruf itu artinya baik. Tapi baik dari sisi apa Ustaz? Baik dari sisi akhlak. Ya. Sikap, kalau dari sifat ini sikap. Orang punya ilmu tapi tidak punya akhlak, jadinya apa? Koruptor. Orang punya ilmu tapi tidak punya akhlak, jadinya apa? Pencuri. Itu pencuri punya ilmu nggak? Punya. Ya, itu yang ngambil curanmor, ya, ngambil motor, itu punya ilmu nggak Pak? Punya ilmu apa? Bobol kan? Ya, dalam waktu sekian detik sudah bobol. Kuncinya, ya kan? Pakai kunci T. Gimana caranya? Itu berarti apa? Dia punya ilmu, tapi nggak punya. Koruptor punya ilmu nggak? Oke, doktor, profesor, tapi nggak punya. Ya, makanya tolong tanamkan. Rasulullah itu dikirimkan bukan untuk memperbaiki yang lain-lain, bukan memperbaiki ekonomi enggak, bukan memperbaiki politik enggak. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Berarti akhlaknya. Berapa tadi? Yang pertama tadi birru, apa namanya? Lagi yang kedua, yang ketiga, yang keempat ihsan. Ini dalam hadis. Ya, Rasulullah ditanya sama malaikat Jibril, ma huwal ihsan? Kata Rasulullah, anta budallah ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu, fa innahu yaraka. Anda kamu beribadah seakan-akan Allah, kalau Allah dan Anda, itu berarti kalimatnya baik. Dari sisi apa? Dari sisi ibadah. Ihsan itu baik dari sisi ibadah. Nah yang kelima, kalimatnya adalah sholih. Ini baru buka lagi Quran apa namanya? Sholih Quran surat ke-7 ayatnya 189. Silakan dibuka. Setelah ihsan, geser ke sholih. Ini kaitannya dengan doanya Nabi Adam. Lihat pertengahan ayatnya. Quran surat ke-7 ayatnya 189. Ambil pertengahannya. Falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifan famarrat bih. Falamma asqalat da'awallaha rabbahuma la in ataitana salihan lanakunanna minasy syakirin. Ini doa Nabi Adam.
Nabi Adam dan istrinya ketika istrinya mengandung, terus sampai kandungannya besar, dua orang ini berdoa. Lain ataitana salihan, Nabi Adam dan istrinya berdoa, ya Allah, jika Engkau berikan kami anak yang saleh ya Allah, dan aku minasyakirin, Engkau akan mendapatkan kami menjadi orang-orang yang bersyukur. Ya, panjenengan kalau dongak pengen bocah jadi sing saleh ya. Ya, bahkan kita bukan menjadi anak yang soleh-soleh ya Bu. Ya, tapi jangan nanti tidak apa soleh. Ustaz memang pengen bocah soleh, Ustaz pulangnya boleh bocah sekarangnya soleh. Bapaknya pengen apa namanya anaknya soleh-soleha. Ya, bocahnya anaknya Siti soleha. Tapi kan tidak apa itu soleh Pak Bu. Sama ini kita nggak ngerti kan. Ternyata soleh itu puncak dari 4 kebaikan tadi. Yang merangkum 4 kebaikan tadi, maka baca cukup dengan kalimat soleh. Kenapa Ustaz? Kita berdoa ya Allah, semoga anak kita dan diri kita baik dari sisi fisiknya, 2 baik dari sisi ilmunya, 3 baik dari sisi alatnya, yang 4 baik dari sisi ibadahnya. Itu semua terangkum dalam kalimat soleh. Maka panjenengan tidak atau belum dikategorikan orang yang soleh kalau fisiknya belum baik. Panjenengan tidak dikategorikan orang yang soleh kalau panjenengan anaknya belum baik. Panjenengan tidak dikatakan orang yang soleh kalau panjenengan ilmunya belum baik. Makanya harus terus dari ilmu. Dan kita pun tidak dikatakan menjadi orang yang soleh kalau kita tidak memiliki apa tadi terakhir itu ibadah yang baik. Itu soleh. Tapi ada di atas yang soleh itu namanya birrun. Terus ada dia. Kita tutup dengan ini ya. Biar rampung ya. Karena namanya birrun itu ada di Quran ya, surat ketiga ayat 92. Bahkan sudah dijadikan KBH-nya al-mabrur. Apa itu birrun Ustaz? Quran surat ketiga ayatnya 192. 192. 92 dari 100-nya. Quran surat ketiga ayat 92. Bukan 192. Quran surat ketiga ayatnya 92. La tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya, la tanalul birra. Ada kalimat birrun ya. Ternyata birrun itu kebaikan yang lebih lagi di atas soleh Pak. Birrun itu maksudnya kebaikan yang muncul ketika maksiat ditinggalkan, keburukan ditekan. Itu namanya birrun. Orangnya yang mengerjakan disifati dengan mabrur. Panjenengan haji diharapkan menjadi haji yang mabrur, bahkan KBH yang disebut dengan KBH al-mabrur. Kenapa Pak Ustaz? Supaya orang yang berhaji lebih baik lagi. Maka panjenengan berhaji pulang dari sana harus jadi lebih baik lagi Pak. Salat lebih apik, tepat waktu kan gitu kan? Ya, duduk diri benar kayak gitu. Bukan pulang haji pengennya dipanggil haji. Pulang haji kalau nggak jadi imam panggil sholat masjid aja. Jangan-jangan pulang haji nggak sholat lagi. Ada loh Pak, tetangga ibu saya di Jakarta itu, ya pulang haji, orang tua masih mana? Tahu nih, haji saya nggak tahu apa, orang tua dalam masih mana? Iya, apa namanya? Ustaz Jamal. Berarti dia pikir sholatnya sudah dijawab. Loh gimana Pak Haji? Sekali sholat kan 10.000 kali, lebih baik tinggal di sini. Bahkan kalau dari perjalanan 100.000 kali. Oh ya, maksudnya bukan begitu Pak Haji, tapi dia ngerti begitu. Ini namanya bukan haji mabrur, haji mabur. Ya, maka hari ini ingin berpesan buat banyak sekalian. Haji itu bukan titel. Kalimat mabrur yang panjenengan inginkan, yang diharapkan tahun 2022 panjenengan berangkat. Harapannya itu sampai sekarang menjadi haji yang mabrur, karena harapannya itu kan. Ya, gimana caranya bisa tingkatkan ibadah panjenengan? Tinggalkan maksiat, tinggalkan keburukan, semuanya tinggalkan. Jadi orang yang paling baik lah. Tularkan kebaikan panjenengan. Ya, itu kan juga kan sebenarnya orang yang berhaji itu menjadi pesan dari Ali bin Abi Thalib supaya jadi lebih baik lagi. Makanya tanggal 1 Hijriah ya, itu ditetapkan tanggal 1 bulan Al-Muharram ditetapkan menjadi tahun baru Hijriah. Kenapa? Itu sebetulnya nilainya dari orang berhaji Pak. Harus gimana Pak Ustaz? Ayo kita perbaiki diri kita. Ya. Masih banyak sebetulnya yang saya sampaikan Pak Boy, bahkan terkait tentang apa namanya Masjidil Haram. Saya mau tanya,
Sing bangun Ka'bah siapa sih? Sing bangun Ka'bah siapa? Nah, katanya Ibrahim ya. Apa betul Ibrahim? Nah, nanti kita bahas lagi apa ya. Belum lagi kenapa Nabi ada turun ke muka bumi ini? Kenapa Nabi ada turun ke muka bumi ini, Pak? Gara-gara apa? Sini ngomongnya apa? Makan buat kuldi. Yang mana dari apa? Nanti kita akan baca lagi Al-Quran. Semua pengetahuan ada dalam Al-Quran. Karena saja ya. Ya mudah-mudahan ini sudah zuhur tadi sampaikan ustaznya sampai zuhur. Udah azan tadi terdengar. Azan terdekat kan tadi ya. Ya apa namanya di HP terdekat. Mudah-mudahan Allah menerima semuanya. Allah berkahi rezeki kita, Allah berkahi keluarga kita, Allah berkahi rezeki kita. Mudah-mudahan Allah berkahi kita bersama Rasul sudah Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. اللهم صل على محمد وسلم وبارك وتعالى حمدا نائمين حمدا شاكرين حمدا لرفيق محمد وإكرام مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم اللهم انت ربنا لا اله الا انت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك بنعمتك علينا ونعوذ بك بذنوبنا فاغفر فانه لا يغفر الذنوب الا انت اللهم انزلنا منزلا مباركا فانت خير المنزلين اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا كثيرا فانت خير الرازقين اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتحشمنا وكل سيء عنا يا مجيب السائلين اللهم اجعلنا حجنا حجا مقبولا من الله وتجارتنا تجارة لن تبور يا الله اللهم اغفر لنا ولوالدينا مرحوما كما ربينا صغارا اللهم انا نسالك بخير ما سالك من محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما سالك من محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان ولك البلاء ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العليا باننا نشهد انك انت الله لا اله الا انت احد اسمك الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم اجعلنا مولانا واعانا وسيدنا من اهل الخير ومن اهل العلم ومن اهل القران ومن اهل الجنه ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.